habis umpannya. Hebat ah. Lensagram Broadcasting and Media. Itu pekerjaan nelayan itu saya dari kecil, dari umur 12 tahun kayaknya kalau nggak salah. Itu saya udah belajar hidup di kawasan seperti inilah. Kalau berangkat itu ngukurnya lihat posisi air. Kalau air udah mulai surut itu saya berangkat. Misalnya kalau sekarang itu kan surutnya sekitar jam 9 itu udah surut. Itu saya siap-siap terus berangkat nanti kan sekitar jam 1 atau jam 2 itu air udah surut setengah, itu sudah mulai pasang. Itu kalau pasang alat segini itu kurang lebih kalau dari jam 2 itu selesai sekitar jam 5 atau setengah 6. Ini kan di dalam kan ada kancingnya tuh. Posisinya seperti ini, masukin. Terus di dalam ada kancingnya. Ini kita masukin sini. Terus yang satu dikancingin lagi ke sini. Loh. Ya. Nah, setelah ini kita tutup. Ini tutupnya ini. Set. Di sini ada kancingnya juga. Ini kancingin ke sini. Ini dikancing juga ke sini. Nah, posisinya begini. Ini bawahnya kayak gini kalau mau pasang. Jadi kita pasang posisinya seperti ini. Plek itu nanti pitingnya masuknya lewat sini. Kalau nggak lewat sini ya lewat sebelah sini. Nih, jadi ini kan ada dua pintunya. Kalau pitingnya masuk dari sini bisa, masuk dari sini juga bisa. Itu kalau pasang posisinya itu airnya posisi surut. Jadi kalau posisi surut itu kita tahu lacak kepiting sama lubang kepiting liangnya itu. Jadi kalau kita pasangnya posisinya air udah pasang, itu udah nggak kelihatan. Kalau kita pasang wadong atau pasang pintur itu jadinya ngawur. Yang dapat itu paling ya sebangsa ini nih, hewan ini, keredek atau yuyu yang lain. Ya kemungkinan kalau pasangnya agak masih bisa kekejar sebelum air pasang, itu ya masih ada harapan. Kalau airnya udah pasang ya kadang-kadang saya nggak pasang wadong karena posisinya itu airnya udah terlalu kemana-mana gitu, jadi posisi lacaknya itu nggak kelihatan. Oh alhamdulillah kalau alat ini saya bikin sendiri. Ini hasil kreasi sendiri lah. Kalau modal terus terang, kalau modal sih nggak terlalu besar. Modal kita kan modal tenaga sama tali. Kalau tali itu modal sekitar 200.000 lah. Kalau tenaga ya lumayan lama prosesnya gitu. Karena kan kita harus motongin, ngukur, terus kita raut ya bambunya. Itu prosesnya lumayan lama. Kalau satu hari itu paling dapat 2. Iya. Dapat 2 itu juga udah cepat termasuknya. Tapi ya nggak sayang bikin alat sekali tapi kita bisa pakai lama. Umpamanya ikan. Ini kalau yang ini buat alat yang bundar. Kalau yang sudah diinin, ini buat yang wadong namanya, yang udah diskinin. Kalau umpan itu bisa pakai apa saja bisa. Yang penting itu sejenisnya ikan. Jadi sebelum dipasang umpan, sebelum kita buat pasang ya, buat pasang nangkap kepiting itu, kita umpannya itu harus kalau di Jawa itu dibacem lah. Dibacem itu digarmin dulu biar nggak rusak gitu, biar nggak hancur. Jadi itu kan kayak diasin dulu, dibikin ikan asin, itu baru kita buat pasang. Jadi itu
kalau di dalam air itu lumayan awet lah, nggak gampang hancur. Satu kali berangkat itu ya kalau buat perbekalan kadang-kadang kan nginep, kadang enggak. Itu kalau lagi nginep ya paling ya kopi roti apa gitu ya. Ya kalau bawa mesin itu kan pakai bensin juga, itu paling enggak ya 100.000 lah. Tapi kan kita nggak sayang, modal 100.000 itu kita bisa untuk 2 kali pasang. 2 kali pasang itu berarti kan yang satu pasang buat ngembaliin modal, yang satu pasang kita buat hasil. Itu bisa masih kebagian itu sekitar 200 lah. Kalau kepiting itu kan sistemnya kan ses-sesan. Jadi kalau yang jumbo 1, jumbo 2, super 1, super 2 sama yang kecil-kecil itu namanya kroyo. Yang jumbo 1 itu udah naik sekitar 120 per kilo. Itu yang jumbo 2 nya itu 100.000. Terus yang super 1 itu 90, yang super 2 nya 70. Terus yang kecil-kecil itu sekitar 60 sampai 40-an lah per kilo. Kalau menghitung pendapatan itu kemungkinan kalau lagi ada itu bisa mencapai 300 per hari. Itu kalau lagi nggak ada ya harus sabar gitu ya, paling ya sekitar 50 ya masih ada setiap pendapatan. Kalau asal berangkat itu paling tidak 100 ya masih ada kemasukan tuh. Kalau nggak berangkat ya nggak ada sama sekali. Kalau 1 bulan itu kan setiap, kalau di Jawa gitu ya, ini kan kalau 1 bulan kan kalau nggak salah itu air ngangkat itu 2 kali. Air yang nggak gede pasangnya itu 2 kali. Jadi kalau 1 bulan itu cuma dapat kita pasang 14 hari lah. Berarti yang sisanya itu kita nggak bisa pasang soalnya air kecil. Paling usaha lain itu notok ya, notok itu kerang lah ya, kerang yang di sini di hutan sini kerang. Itu kalau 1 bulannya itu kan cuma dapat sebagian, berarti 14 hari lah. 14 hari itu kalau lagi dapat seenggaknya itu dibikin 150 aja lah sekali pasang. Itu dikalikan berarti sekitar 2 juta lebih. Itu setengah bulan. Kita cuma kerjanya setengah bulan. Kalau yang setengah bulan lagi itu buat cari yang lain, yaitu seperti kayak totok atau apa. Itu kadang-kadang ya bisa lebih dari 60 kalau berangkat setiap harinya. Sekitar kalau di fullkan itu kita berangkat selama 1 bulan itu mencapai 4 lah, 4 jutaan lebih. Dalam berangkat kadang-kadang biawak juga masuk, dapat biawak. Biawak kemarin juga dapat yang 6 kilo. Biawak. Iya. Ini yang alat ini nih yang bulat itu. Kalau dijual itu dagingnya itu sekitar 30.000. 30.000 itu jadi lumayan lah. Kadang-kadang kalau nggak dapat kepiting dapat biawak juga jadi duit. Sering. Jadi posisinya gini, bukan rebutan sih. Jadi posisinya saya masuk wilayah sini ya, sudah dari rumah gitu. Saya mau pasang di lokasi ini. Giliran saya masuk itu udah ada yang pasang, jadi saya keluar lagi cari lokasi lagi, cari tempat. Nah itu yang bikin makan waktu jadi lama pasangnya. Jadi kita cari lokasi, kadang-kadang posisi yang kita udah ada yang pasang, pindah, udah ada yang pasang, pindah. Jadi kadang-kadang itu pasangnya cuma sedikit, jadi nggak kepasang semua. Aduh, kadang-kadang pikiran gini,
di sini saya taruh cuma 2. Nah ditaruh 2 tapi ada isinya semua gede-gede. Nah kenapa kemarin nggak ditaruh di sini semua gitu, kadang-kadang pikiran gitu. Kenapa kemarin malah dibawa pulang alatnya, nggak dipasang gitu posisinya, kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya nggak rebutan posisi, cuma keduluan orang lain gitu. Kalau yang dirasa sama saya itu malah menurun. Soalnya dulu ya waktu saya kecil jadi nelayan itu yang namanya nangkap ikan, nangkap kepiting, nangkap apa itu gampang, saking gampangnya. Itu pendapatan bisa 100 kiloan lah per tangkap itu, sekali tangkap. Sekarang cari ikan ingin dapat 10 kilo aja itu alatnya udah harus alat yang paling khusus, kayak jenis kayak apong itu harus. Jadi kalau kita ngandelin jaring, cuma jaring panjangnya paling 30 atau 40 meter itu nggak ngaruh. Kalau masalah kendala sih nggak ada sih ya. Kalau kendala mah biasa-biasa aja ya itu, cuma kendalanya paling ya kalau lagi nggak ada gitu, paling lagi kosong itu paling jadi kendala nomor 1 itu. Kita berangkat udah capek-capek kita pasang, hasilnya nggak ada, itu jadi kendala nomor 1. Sebenarnya kalau masalah kendala apa gitu ya, masalah kurang umpan apa-apa itu kita bisa cari, kita sejenis kayak ngobor, cari ikan lah, nangkap ikan itu buat pasang itu masih bisa. Tapi kendala nomor 1 itu kalau kita lagi pasang itu nggak ada hasil, itu yang jadi kendala gitu. Pernah hampir putus asa lah, tapi kita harus sabar. Kita hari ini nggak dapat, kemungkinan besok lah ya, besoknya kita pasang, langsung kita pakai pikiran yang tenang, terus kita yakin, wah di sini pasti saya dapat hasil. Alhamdulillah posisi yang kemarin kosong itu diganti sama yang hari sekarang. Pernah saya sekali berangkat itu 5 diambil orang, ada isinya semua. Kadang-kadang di sini deh, aduh, tapi nggak apa-apa pikiran saya. Namanya usaha kayak gitu ya harus sabar lah. Tapi alhamdulillah alat saya hilang, tapi saya dikasih rezeki bener-bener lebih, nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan ya saya tegur. Kita kan sama-sama nelayan, kita sama-sama tangkap lah gitu, tangkap kepiting, cari, kan tahu kita susahnya kayak apa cari kepiting. Tolonglah dihargai gitu. Jangan ya, misalnya butuh barangnya nggak masalah, yang penting kan alatnya. Kita kan butuh alatnya kan buat usaha gitu. Kalau masalah isinya sih nggak masalah bagi saya, yang penting alatnya jangan dibawa gitu. Alhamdulillah kalau yang besar belum, tapi kalau yang kecil udah pernah. Jadi pas di sini ya kuku ini tembus sampai sini. Ternyata di sini nggak ada tulangnya ya, nggak ada tulangnya di sini, tembus ke sini. Saya bingung ini dilepasin itu capitnya, jadi nyantel di sini capitnya doang gini. Bingung saya. Terus saya tempelin ke sini, saya pukul pakai golok, plak gitu, hancur. Terus saya copot, wah, keluarin ke darahnya terus sampai keluar yang hitam itu kan racun yang hitam. Nah habis itu langsung diperban, tapi yang lukanya enggak, yang sebelah sini doang. Jadi supaya racun yang di sini keluar semua. Nanti kalau udah agak kesemutan itu kita boleh buka. Jadi nggak bengkak, nggak nanan gitu. Pernah ini di sini juga ya, pernah tapi di sini saya lempar robek kayak kena peso, itu bener-bener tajam itu capit kepiting.
enaknya kalau di nelayan itu kita bebas, jadi nggak ada tekanan apa gitu. Kalau kita kerja di darat, di proyek apa di apa gitu kan, ibaratnya tenaga kita terlalu di ini sama orang gitu. Kalau ini kan bebas. Misalkan kita mau berangkat sore, pagi atau malam itu kan bebas. Tapi yang nggak enaknya ya itulah. Kalau lagi hujan, ya hujan petir, aduh angin, itu yang nggak enak itu. Nelayan yang benar-benar nelayan tangkap itu harus benar-benar dipikirkan atau dipentingkan itu ya. Kayak sejenis kayak bantuan perahu atau mesin, alat-alat apa, jaring dan sebagainya. Itu benar-benar disurvei, harus yang benar-benar nelayan yang mendapatkan. Saran saya untuk pemerintah itu jangan asal ada daftar dari kelompok bahwa dia masuk nelayan tapi pekerjaannya bukan nelayan. Kebanyakan sekarang kan seperti itu. Yang nelayan udah tahunan, udah belasan tahun lah mengajukan permohonan agar dapat bantuan, itu sama sekali belum mendapatkan. Malah ada yang pekerjaannya tani itu dimasukkan sebagai nelayan, itu malah mendapatkan bantuan jenis mesin atau perahu. Itu kan udah nggak pas gitu ya. Saran saya ya harus disurvei, dikontrol bener-bener pekerjaannya apa sehari-hari.